Jadi, audit sistem informasi menjadi semakin penting ya seiring dengan meningkatnya ketergantungan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan terhadap teknologi informasi. Seperti dalam era digital saat ini, ya data itu merupakan sebuah aset yang paling berharga dan pelanggaran data itu dapat mengakibatkan kerugian finansial serta reputasi yang menurun secara signifikan. Nah, standar audit sistem informasi ini tuh memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menilai efektivitas dan juga efisiensi sistem informasi. Nah, membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengatasi resiko-resiko keamanan juga. Lalu selain itu, banyak industri ya diharuskan untuk memenuhi standar dan juga regulasi tertentu, sehingga audit sistem informasi itu memastikan bahwa praktik organisasi itu sesuai gitu dengan persyaratan hukum dan juga regulasinya. Nah, proses audit itu yang struktur juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi area yang tidak efisien dan juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya IT. Nah, melalui audit yang transparan dan akurat, organisasi itu dapat membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan seperti pelanggan, mitra bisnis, investor, dan lain sebagainya. Nah, dengan kemajuan teknologi seperti cloud computing, lalu big data, AI, ya Internet of Things. Nah, standar audit sistem informasi ini tuh perlu diperbarui ya untuk mencakup tantangan dan resiko baru yang akan muncul. Nah, oleh sebab itu, penerapan standar audit sistem informasi ini tuh adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa sistem informasi itu tidak hanya aman dan efisien, tetapi juga dapat diandalkan dalam mendukung tujuan bisnis organisasi atau bisnis perusahaannya. Audit sistem informasi itu adalah proses penilaian dan pemeriksaan terhadap sistem informasi suatu organisasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut tuh berjalan dengan efektif, aman, dan sesuai dengan standar serta peraturan yang berlaku. Nah, proses ini tuh mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur teknologi informasi, proses bisnis, keamanan data, ya, dan juga kepatuhan terhadap kebijakan internal maupun kebijakan eksternal. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan dan akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan audit. Nah, tujuan utama audit sistem informasi adalah memberikan keyakinan bahwa sistem informasi yang digunakan organisasi dapat diandalkan, efisien, dan mampu mendukung tujuan secara optimal. Nah, tujuan audit sistem informasi dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama dari ketata kelolaan IT, yaitu yang pertama ada kesesuaian. Pada tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Lalu yang kedua adalah kinerja. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu ada efektivitas, ada efisiensi, dan ada kehandalan. Nah, adapun tujuan lain dari audit sistem informasi ini yaitu untuk memeriksa kecukupan dari pengendalian lingkungan, keamanan fisik, keamanan logikal, serta keamanan operasi. Sistem informasi dirancang untuk melindungi prianti keras, prianti lunak, dan data terhadap akses yang tidak sah, kecelakaan, perubahan yang tidak dikehendaki. Tujuan lain dari audit sistem informasi adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan sehingga membantu organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Yang selanjutnya ada bukti audit. Bukti audit fisik umumnya lebih handal daripada representasi dari seorang individu. Nah, berbagai jenis bukti audit yang harus dipertimbangkan untuk menggunakannya meliputi yang pertama ada proses diamati dan keberadaan item fisik. Nah, proses yang diamati dan keberadaan barang fisik dapat mencakup pengamatan kegiatan, properti, dan sistem informasi fungsi. Lalu yang kedua ada bukti audit dokumenter. Nah, bukti audit dokumenter direkam pada kertas atau media lainnya.
Lalu ada representasi. Nah, representasi yaitu dari mereka yang diaudit dapat menjadi bukti audit. Lalu ada analisis. Nah, hasil analisis informasi melalui perbandingan simulasi, perhitungan, dan penalaran juga dapat digunakan sebagai bukti audit. Nah, auditor harus mempertimbangkan waktu selama informasi atau tersedia dalam menentukan sifat, waktu, dan luasnya pengujian substantif. Dan jika berlaku, kepatuhan pengujian untuk misalnya bukti audit diproses oleh electronic data interchange, dokumen image processing, dan sistem dinamis seperti spreadsheet mungkin tidak dapat diambil setelah ditetapkan. Nah, jangka waktu jika perubahan pada file tidak dikendalikan atau file tidak didukung. Untuk slide selanjutnya di sini ada IT governance. Informasi dan teknologi atau IT governance adalah disiplin subjek dari tata kelola perusahaan, berfokus pada informasi dan teknologi, dan kinerja dan risiko manajemen. Kepentingan dalam pengelolaan teknologi informasi adalah karena kebutuhan yang sedang berlangsung dalam organisasi untuk memfokuskan upaya penciptaan nilai pada tujuan strategis organisasi dan untuk mengelola kinerja mereka yang bertanggung jawab untuk menciptakan nilai dalam kepentingan terbaik dari semua pemangku kepentingan. Hal ini telah berkembang dari The Principles of Scientific Management, Total Quality Management, dan ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu. Fokus utama dari tata kelola teknologi informasi adalah pengelolaan sumber daya teknologi informasi atas nama berbagai pemangku kepentingan yang peringkatnya didirikan oleh badan organisasi. Sebuah cara sederhana untuk menjelaskan tata kelola teknologi informasi adalah apa yang ingin dicapai dari memanfaatkan sumber daya teknologi informasi. IT governance secara sistematis melibatkan semua orang, yaitu diantaranya ada anggota dewan, manajemen eksekutif, staf, pelanggan, masyarakat, investor, dan regulator. Kerangka IT governance digunakan untuk mengidentifikasi, membangun, dan menghubungkan mekanisme untuk mengawasi penggunaan informasi dan teknologi yang terkait untuk menciptakan nilai dan mengelola risiko yang terkait dengan pengguna informasi dan teknologi. ISO 38500 telah membantu memperjelas tata kelola teknologi informasi dengan menggambarkan model untuk digunakan oleh direksi perusahaan. Slide selanjutnya di sini ada kesimpulan. Standar audit sistem informasi memberikan pedoman bagi auditor dalam melakukan evaluasi terhadap sistem yang ada. Dengan adanya standar ini, auditor dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, menilai tingkat kepatuhan terhadap kebijakan internal maupun eksternal, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem. Dalam pelaksanaannya, audit sistem informasi membutuhkan bukti audit yang valid dan dapat dipercaya. Bukti audit dapat berupa dokumentasi transaksi, laporan aktivitas sistem, hasil analisis data, serta pengamatan langsung terhadap sistem yang digunakan. Auditor juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti keamanan fisik, keamanan logikal, serta pengendalian operasional dalam sistem informasi. Selain itu, IT governance atau teknologi tata kelola teknologi informasi menjadi bagian penting dalam proses audit. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dilakukan secara strategis dan bertanggung jawab,
sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi organisasi serta meminimalkan risiko yang terkait.